Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Melody Widya Kurnia dengan NIM 255060701111142 kelas F1K Teknik Industri 2025-2026. Baik, dan kali ini saya akan membahas terkait politik dan cinta tanah air menurut perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui, cinta tanah air menurut Islam adalah sikap mencintai, menjaga, dan juga memajukan negeri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam memandang bahwa tanah air adalah amanah yang harus dipelihara. Konsep ini dikenal dengan ungkapan hub al-watan min al-iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Politik dan cinta tanah air saling berkaitan karena keduanya bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Politik dalam Islam berlandasan keadilan, amanah, musyawarah, sehingga keterlibatan seorang muslim dalam urusan politik dipandang sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Sementara itu, cinta tanah air diwujudkan dengan menjaga persatuan, mencegah kerusakan, dan juga berkontribusi bagi kemajuan negeri. Umat Islam memiliki beragam pandangan tentang bagaimana hubungan antara Islam dan juga negara yang seharusnya dibangun. Maka dari itu, muncullah variasi pandangan Islam terhadap negara dengan politik dan cinta tanah air. Adanya kelompok yang menginginkan negara berlandaskan syariat secara menyeluruh. Ada juga kelompok yang melihat bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan berdampingan dengan sistem negara modern tanpa harus menjadikan negara agama. Dan ada juga kelompok yang memisahkan agama dari urusan kenegaraan tetapi tetap mengizinkan nilai moral Islam hadir dalam kehidupan sosial. Perbedaan ini yang kemudian dipetakan dalam tipologi relasi agama dan negara, yaitu kategori atau model yang menjelaskan bagaimana agama ditempatkan dalam sistem pemerintahan, apakah menyatu sepenuhnya, berjalan berdampingan, atau dipisahkan. Tipologi relasi agama dan negara merupakan kategori atau model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana agama dan negara saling berhubungan dalam suatu pemerintahan. Yang pertama adalah tipologi modern. Aliran ini berpandangan bahwa Islam tidak menerapkan sistem ketatanegaraan secara khusus, tetapi memberikan nilai-nilai etika universal bagi kehidupan bernegara. Negara dipandang sebagai hasil istihad umat Islam dan menjadi sarana untuk menegakkan nilai keadilan dan agama Islam. Karena tidak ada sistem pemerintahan yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, umat Islam bebas memiliki sistem negara selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua adalah tipologi sekuler. Hal ini berpendapat bahwasannya agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak perlu diatur negara, begitu pun sebaliknya. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis bukan teologis yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu muslim. Yang ketiga adalah tipologi teodemokrasi. Hal ini menganggap bahwasannya agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental, yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya pun. Di Indonesia terdapat jelmaan pandangan tersebut dalam Gerakan Negara Islam Indonesia atau disebut dengan NII. Kesimpulannya adalah cinta tanah air dalam perspektif Islam dipahami sebagai sikap mencintai, menjaga, dan juga memajukan negeri sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan melalui keterlibatan politik berlandaskan keadilan, amanah, dan musyawarah demi kemaslahatan bersama. Dan pada hakikatnya, seluruh perbedaan pandangan tersebut bermuara pada upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan negeri. Perbedaan pandangan hendaknya disikapi dengan sikap saling menghormati, menjunjung persatuan, dan mengutamakan kemaslahatan bersama sebagai wujud nyata cinta tanah air dalam bingkai nilai-nilai Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.